Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam wa hadana li tariqil islam wa manna 'alaina bi irsali mahiz zalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ala jami' ummatihi alladzina nalu fadlallaha bil iman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayah kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan rawi ataupun dengan syair yang kita baca. Di antara syair yang kita baca adalah Dawaini dawaiya nural hayy. Dawaini itu obati aku. Ya nural hayy, wahai nur. Maksud nur di sini Nabi Muhammad. Wahai nur al-hayy dari Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai nur, sebagai pemberi cahaya, sebagai pemberi petunjuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa disebut dengan nur. Arti nur tadi cahaya. Al-Hayy nama Allah salah satunya. Allah itu sifatnya hayyun, ya kalalah. Jadi obati aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah itu pujiannya di sini dengan kalimat ya nural hayy, wahai nur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Bacaannya ya nural, karena ini idapat, ini munada mudhaf ngarannya. Kalau inya munada mudhaf pasti bacaannya nura. Kemudian dawaini wanzur ilai. Obati rinduku ini, bagaimana caranya? Wanzur ilai, pandanglah oleh engkau kepadaku. Kalau orang saling memandang biasanya ketemu, ya kalau lah. Kadang-kadang kau bertemu, kalau kita rindu itu bervideo callan, itu hilang juga rindu. Jadi kita mungkin belum bisa saling tatap mematap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita hanya bawa-an aja hanyar. Kita kirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti menjawab salam yang kita ucapkan. Kita tidak membaca syair itu, kita membaca rawi aja. Di antara rawi yang kita baca itu ada hadis di mana Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang pertama Allah ciptakan dari semua yang ada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab apa yang ditanyakan oleh Jabir, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, sebelum semua ini dijadikan, Allah jadikan dahulu nura nabiyika. Nah, di sini juga Nabi Muhammad di dalam hadis ini Nabi sendiri menggambarkan dirinya sebagai nur. Nur, nura nabika, nur nabi engkau, maksudnya ya beliau sendiri min nuri, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis selanjutnya, kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba's. Aku ini pertama nabi yang diciptakan, tetapi aku adalah nabi yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling pertama, ketika manusia pertama diciptakan, maka ketika itu nur Nabi Muhammad itu ditaruh ke sulbinya manusia pertama. Siapa manusia pertama? Manusia pertama Nabi Adam. Makanya di rawi itu batanakala hadzan nur, berpindah ini nur Nabi Muhammad tadi min sulbi Adam, dari sulbinya Nabi Adam, wa Nuhin, dan nanti berpindah lagi kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim, juga sampai kepada Nabi Ibrahim, hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man hassasathu bitakrimi abihil karim Abdullah ibni Abdul Muttalib dzil qadril azim. Sehingga Allah sampaikan, kalau di sini sebetulnya kalimatnya awsalathu yadu, yadunya itu jadi fa'il. Tapi kalau ku artikan secara kalimat per kalimat mungkin kurang bisa dipaham. Jadi ku artikan secara bebas saja. Hatta awsalathu yadil ilmil qadim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nur ini ila man hassasathu bitakrim, kepada orang, maksudnya di sini bapaknya Nabi Muhammad, khassasathu, yang menentukan oleh Allah, bitakrimi, dengan kemuliaan. Siapa? Man hassasat, abihi, bapaknya Nabi Muhammad, al-karim, yang mulia. Siapa bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib dzil qadril azim, yang memiliki derajat yang sangat-sangat mulia. Kemudian disampaikan lagi ketika Abdullah itu kawin dengan mamanya Nabi, Siti Aminah, wa ummihi. Lalu disampaikan lagi nur ini dipindahkan dari sulbinya Abdullah kepada rahimnya Aminah, ummihi allati hiya, yang adalah mamanya Nabi itu, fil makhawifi, dari semua kekhawatiran Aminah, beliau aman. Ini bukan nama di sini Aminah ini. Mama Nabi itu dari semua yang dikhawatirkan aman. Dari neraka aman, siksa kubur aman. Nah, siapa mamanya Nabi? As-Sayyidatil Karimah, perempuan yang sangat-sangat mulia, namanya Aminah. Jadi kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah itu beranggapan bahwasanya semua kakek Rasulullah sampai ke Nabi Adam semuanya orang-orang yang beriman. Tuh, Nabi itu berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang bagus, dari rahim ke rahim yang bagus. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Itu jadi kalau di Maulid tiba itu, kenapa Allah menyuruh malaikat untuk menghormati kepada Nabi Adam? Karena di dalam sulbinya Nabi Adam ketika itu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh? Karena ketika itu nurnya Nabi Muhammad berada di sulbinya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak terbakar oleh api? Karena ketika itu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ini berpindah dari sulbi yang baik ke rahim yang baik. Sampai ke mana? Yang tadi kita baca, sampai kepada bapaknya. Dan bapaknya itu mulia. Kemudian sampai kepada mamanya, mamanya juga mulia. Ini yang berbeda antara kita dengan saudara-saudara kita Wahabi. Orang-orang Wahabi beranggapan ibu bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka. Kalau kita tadi yang kita baca, mamanya itu min makhawifi Aminah, dari semua yang dikhawatirkan itu aman. Yang dikhawatirkan kalau di akhirat neraka aman, berarti dari neraka. Kalau yang kada masuk neraka berarti masuk surga. Itu kita ahli sunnah. Lihat aja semua maulid, maulid berjanji kah, maulid kita ini, maulid Sibtud Durar, maulid tibakah, semuaan yang suka bermaulid pasti beranggapan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakek-kakeknya sampai ke Nabi Adam semuaan orang-orang yang baik.
dan kada masuk neraka. Tapi kuulangi sekali lagi, orang Wahabi itu beranggapan bahwasanya bapak mama Nabi itu masuk neraka. Kata orang Wahabi, aku itu bukan keinginanku mengatakan bapak Nabi itu masuk neraka, tapi karena itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Wahabi, aku itu kalau boleh memilih ingin ibu bapak Nabi masuk surga atau masuk neraka, tentu aku berkeinginan ibu bapak Nabi itu masuk surga. Tapi karena Nabi sendiri, kata mereka, yang mengatakan bahwasanya orang tuanya itu masuk neraka, maka kita bisa berbuat apa? Kalau kita, walaupun ada hadisnya, hadis ini ada di Sahih Muslim ada. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Kata orang. Waktu itu Rasulullah mengatakan, abu kafinnar, bapakmu di neraka. Karena bapaknya di neraka, orang ini sedih luar biasa. Lalu Nabi mengatakan, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan bapak Nabi masuk neraka, karena memang Nabi sendiri mengatakan abi wa abuka finnar. Jadi bukan kami, kata mereka, yang mengada-ada, tetapi karena memang itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tadi kita ceritakan bapak Nabi Muhammad orang mulia, Dzil Qadril Azim, punya martabat yang sangat luar biasa. Masa orang yang punya martabat luar biasa masuk neraka? Nah, lalu kalau begitu, bagaimana kita menyikapi hadis tadi? Hadis itu mungkin sesuai kata-kata, tapi jangan-jangan hadis itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda. Nah, kenapa? Kita beranggapan mulai Rasulullah sampai Nabi Adam itu adalah orang-orang yang baik. Mana dalilnya? Dalilnya Quran. Di dalam Quran itu Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin, berpindah-pindahnya engkau itu fisajidin pada orang-orang yang sujud. Yang tadi kita bahas di maulid kita tadi, mulai zaman Nabi Adam terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, sampai ausalathu yadul ilmil qadim ila man hassasathu bit takrim abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib bidzil qadril azim. Nah, itu di mana dalilnya bahwasanya orang tua Nabi sampai ke atas sana adalah orang-orang yang beriman. Di dalam Quran Allah mengatakan tadi, wa taqallubaka fisajidin, Tuhan tahu berpindah-pindahnya engkau pada orang-orang yang sujud. Berarti kalau ibu bapak Nabi itu orang beriman, kenapa suatu saat Nabi mengatakan abi wa abuka finnar? Berarti kan kalau istilah dalil, kalau kita belajar usul fikih, ini dalil berarti ta'arud, bertentangan. Ada yang mengatakan sujud orang beriman, ada yang mengatakan masuk neraka berarti kafir. Seolah-olah ini, bukan seolah-olah, ini hadis dengan Quran ta'arud, bertentangan namanya. Nah, jadi kalau ini bertentangan, maka orang akan menggali, ini kenapa kok bisa kalimat seperti ini. Kalau Wahabi tadi sudah saya jelaskan, karena hadisnya abi wa abu kafinnar, bapakku dan bapakmu di neraka, otomatis itu bagi orang Wahabi pik 100% sudah, karena Nabi yang mengatakan. Kalau kita tidak, Nabi mengatakan itu dilatar belakangi karena Nabi ingin menghibur orang yang tadi Nabi katakan abu kafinnar. Karena dia sedih, lalu Nabi bilang abi wa abu kafinnar, bapakku, bapakmu di neraka. Ini biasanya kalau sama-sama menderita, itu yang menderita itu model kada tapi masalah sama aja. Ada orang jatuh, sakit burit, licak baju, sakanya kawannya jatuh juga, sakit burit, licak baju, ketawaannya berdua, padahal sama pada jatuh. Tapi kalau jatuh seorang, yang seikung kada jatuh, itu sakit hati kamu, pina sedih. Kenapa sorangan aja sial? Nah,
Di sini karena bapaknya masuk neraka sedih. Tapi ketika Nabi bilang api juga di neraka, lalu dia bilang berarti sama aja nasib ini, sama aja bapakku. Lalu kurang sedihnya. Maka kita mengambil dari hadis ini yang pertama, Nabi menyebut abi wa abu kapinar, itu berarti karena Nabi hanya ingin menyenangkan orang itu. Padahal bapak Nabi kada masuk neraka. Iya, kalau begitu Nabi bohong dong. Nah, Nabi tidak bohong karena kalimat abi itu bisa dipakai untuk bapak, tapi bisa juga dipakai untuk paman. Dan pamannya di sini yang dimaksud adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang pasti. Karena kalau Abu Talib ya, kalau Abu Talib itu masih 50-50. Ada yang mengatakan masuk neraka, ada yang mengatakan masuk surga. Berkali-kali diceritakan ketika Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Anak yatimnya ini siapa? Nabi sendiri yang menyantuni anak yatim, Abu Talib. Hakada, seperti ini di dalam surga. Itu sebahagian orang mengatakan berarti Abu Talib itu masuk surga dong, pamannya Nabi ini. Maka yang kita ceritakan di sini abi wa abu kafinar, itu paman Nabi yang ngarannya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kan sudah ada nyata-nyata di dalam Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ini akan bujuran kaina masuk neraka. Nah, jadi yang abi wa abu kafinar, pamanku maksudnya. Nah, dalam tata bahasa Arab itu disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu ada kata-kata yang kelihatannya ke sini, tapi sebetulnya ke sini. Kenapa disamarkan? Tentu ada maksud. Tentu ada maksudnya. Kalau di sini Nabi ingin membahagiakan orang tadi, lalu Nabi bilang, abi wa abu kafinar. Kalau Nabi padahi pamanku masuk neraka, kada terhina kadanya, tatapai sadih. Tapi kalau jar Nabi bapakku gitu masuk neraka juga, kada sedih, tujuannya tercapai. Lalu kalau ada orang bertanya lagi, di mana-mana kalimat abi itu lalu dipakai untuk paman. Quran sendiri sebetulnya memang mengatakan seperti itu. Coba kalau kita dilihat di ayat Quran yang lain. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub itu parak mati? Dan ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia itu, dia berkata kepada anak-anaknya, pertanyaan Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Anak-anaknya menjawab, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau. Siapa Tuhan bapak-bapak engkau tuh? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail dan Ishak disebut dengan kalimat aba, bapak-bapak. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak itu benar kakek neneknya Nabi. Kan Nabi Yakub punya bapak siapa? Ishak lah. Nah, Ishak tuh punya bapak siapa? Ibrahim kalau. Tapi kalau Ismail bukan bapak, itu paman. Tapi disebut di sini abaika. Berarti bisa paman itu dipakai untuk bapak. Nah, itu buktinya tadi, buktinya. Bukti yang lain misalnya, ini sudah pernah diceritakan. Nabi itu kan dipelihara oleh Abu Talib. Umur 8 tahun kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga, paman paling pembela. Jadi mulai umur 8 tahun
Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi dipelihara oleh Abu Talib pamannya. Otomatis makan di situ, tidur di situ dan lain sebagainya. Ikut bekerja di sana. Istrinya Abu Talib itu namanya Fatimah bintu Asad. Ketika Fatimah bintu Asad meninggal dunia, Nabi sudah pernah kuceritakan menggali liang lahatnya itu dengan tangan Nabi. Lalu Nabi berbaring dahulu di situ, lalu Nabi mengucap doa. Kita ambil poinnya aja. Nabi mengucap doanya Allahumma ghfir. Ya Allah, ampunilah dosa. Allahumma ghfir, ampunilah dosa Fatimah. Allahumma ghfir. Allahumma ghfir li ummi. Ya Allah, ampunilah dosa mamaku. Mamaku. Siapa mamanya di sini? Fatimah binti Asad. Fatimah bin Asad binti Asad. Memang itu mamanya Nabi? Kan bukan. Itu acilnya Nabi. Acil, tapi Nabi sebut dengan kalimat Allahumma ghfir li ummi. Berarti ada kalimat ummu tapi dipakai bukan untuk emaknya. Lalu ada orang kadang-kadang kalau begitu Quran salah dong. Nah, di dalam Quran itu kan Nabi Ibrahim juga sampai ke Nabi Adam itu yang watakan lubaka pisajidin tadi, engkau itu berpindah-pindahnya itu dari orang yang sujud. Bapaknya Nabi Ibrahim itu kalau di dalam Quran itu juga tidak beriman. Kalau di dalam Quran itu apa? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim itu berkata li abihi, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nah, ini pun kita ahli sunnah wal jamaah beranggapan ini bukan bapak Nabi asli. Karena bapaknya Nabi Ibrahim yang asli itu namanya Tarikh. Nah, ini paman juga. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kadang beranggapan bahwasanya mama bapak Nabi itu di neraka. Tidak. Tapi kita beranggapan bapak mama Nabi itu masuk surga. Kenapa? Karena secara umum begini, ini secara umum aja. Sekali lagi, siapa yang maha tahu tentang hal itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya ingin menjelaskan ini i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kalau i'tikad orang Wahabi masuk neraka, i'tikad ahli sunnah wal jamaah ibu bapak Nabi masuk surga. Aku hendak memadahkan dalil orang Wahabi ke itu, dalil kita yang beranggapan masuk surga seperti apa yang tadi aku jelaskan. Ada Qur'annya, benar. Ada Qur'annya, ada hadisnya, cuman cara memaknai Quran, cara memaknai hadis agak berbeda antara kita dengan mereka. Ini memang sebetulnya kada jadi masalah sama sekali. Artinya kita kada usah berdebat dengan orang-orang Wahabi tentang hal itu. Cuman kenapa aku sampaikan supaya kita yang ahli sunnah wal jamaah ini jangan terumpat. Ketika mereka bilang ini dalilnya, ini loh hadisnya sahih, bujur juga. Oh, kalau ikam kada paham kan otomatis bujur juga ada dalilnya. Padahal dalil itu juga dipahami oleh orang ahli sunnah, cuman berbeda. Nah, jadi kurang seperti itu. Secara umum kita ulang. Kalau seandainya ibu bapak Nabi itu masuk neraka, kira-kira Nabi itu senang nggak? Begini aja dah, kamu bapakmu masuk penjara aja. Itu kadang-kadang lagi santai ini teringat bapak di penjara. Itu satu, kurang nyaman di hati. Yang kedua, kalau bapakmu di penjara, itu mungkin akan sedikit menodai kamu. Walaupun bukan kamu yang masuk penjara, tapi akan sedikit menodai kamu. Ujar orang, tuh kamu tahu Ustadz itu, abahnya kamu masuk penjara.
pengedar narkoba. Sedikit tercoreng nama kita yang ustadz karena kita punya bapak masuk penjara pengedar narkoba. Kurang ya, kita otomatis sedikit banyaknya martabat kita itu sedikit kurang. Nah, kita balik, kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bapaknya kafir lalu masuk neraka, kira-kira yang pertama Nabi itu senang kada? Yang kayak Ikam tadi, Abah Ikam masuk penjara, senang ada perasaan Ikam? Kada mungkin kalau Ikam senang. Kalau seandainya bapak mama Nabi masuk neraka, berarti Nabi itu pasti di dalam surganya itu bahagianya kurang lah. Janganlah, pasti kurang lah. Nabi itu jangankan mama bapaknya yang masuk neraka. Berkali-kali yang kita ceritakan, ketika Allah menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan kepada engkau sesuatu yang engkau suka. Itu kan dilatar belakangi karena Nabi membaca Quran. Ketika Nabi membaca Quran, diantaranya Nabi membaca apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau hendak menyiksa hamba-hamba yang nakal ini, terserah aja, karena itu hamba-hamba engkau, kada ada urusannya lawan aku. Wa in taghfir lahum, tapi kalau seandainya engkau ya Allah hendak mengampuni mereka ini, fa innaka antal azizul hakim, engkau sesungguhnya maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau bahasa kitanya, ujar Nabi Isa, terserah pian aja, yang nakal hendak masukkan ke neraka kah, hendak diampuni kah, lain urusanku. Nabi karena kada ingin ada umatnya di neraka, padahal Nabi tahu ada juga umatnya ini yang nakal, ya Allah. Yang kita baca, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kalau ada penderitaan yang terjadi lawan umatnya, Nabi itu azizun, pasti merasa kada nyaman. Kan kayak itu bahasa Qur'annya. Nabi kada nyaman. Kira-kira kalau umatnya masuk neraka, itu penderitaan atau bukan? Penderitaan telah. Nah, sifat Nabi itu bolangi azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu bujur-bujur merasa sedih, merasa kada nyaman kalau ada penderitaan yang terjadi kepada kalian. Itu tuh yang jadi Nabi itu kada ingin seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Ini yang nakal-nakal terserah aja, hendak dihukum. Hukum masih itu, ada urusannya jolon aku. Memang umatku, tapi itu hamba-hamba engkau. Tidak ada urusannya lawan aku, hamba engkau. Tapi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau hendak mengampuni, terserah ikam juga. Terserah engkau ya Allah, karena engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada urusanku. Nabi kada ingin itu. Nah, lalu Nabi ulang-ulang, Nabi sedih. Lalu turun tadi. Kenapa nak sedih? Nabi kisahkan ayat ini. Lalu naik lagi Jibril memberitahu kesedihan Nabi Muhammad, walaupun Allah Maha tahu, baru turun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi apa saja, yang paling penting ikam senang, ikam ridho. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad ketika sudah diberi pemberian yang luar biasa? Wallahi, demi Allah bersumpah, inilah arda, aku tidak akan bahagia idza kana wahidun min ummati finnar, apabila satu aja umatku di dalam neraka. Kan kayak itu. Kalau umatnya aja, ini model kayak kita ini kan umatnya masuk neraka, Nabi kada bahagia. Pertanyaannya, kalau bapak mama Nabi masuk neraka, Nabi bahagia? Pertanyaannya, kira-kira aja. Nah, itu yang jadi bagi kita. Satu, Nabi kada ingin, karena nanti kebahagiaan Nabi itu kurang. Belum lagi yang kedua, Nabi itu kan yang tadi sempurna. Ustadz itu dihormati. Kalau si ustadz ini bapaknya masuk penjara karena pengedar narkoba atau karena memperkosa orang lain, makam Nabi, makam kita yang ustadz itu seolah-olah pasti tercoreng sedikit. Walaupun itu bukan kerjaanmu juga, kerjaan bapak mamamu, tetap aja sedikit banyaknya tercoreng kita. Asal koler mengakui abah mamamu. Abahmu di mana? Oh, padahal di penjara. Ada ajar di Jawa sana. Padahal di dalam penjara, koler mengakui karena bikin malu. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau kita balik ke Rasulullah, kalau orang bilang bapak pian di mana? Tuh di neraka. Kenapa? Neraka kafir bang. Pak,
Jadi makam Nabi yang sempurna itu jadi tercoreng. Ya kalau lah, jadi tercoreng. Kita tingkah laku anak kurang ajar, bapak jadi tercoreng. Makanya turun Nabi itu, anak-anak Nabi itu baik berataan. Nah, jadi aku hanya ingin sekedar ulang sekali lagi. Yang tadi sudah ceritakan itu perkataan orang Wahabi. Ini kita yang ahli sunnah wal jamaah. Ikam, tasarahi ikamai. Aku madahakan beneran. Kaluai, aku tetap hendak mama bapak Nabi masuk neraka. Serah ikam aja. Itu lain urusanku lagi. Aku madahakan. Nah, cuman bila ikam bermaulid, itu pasti sudah ahli sunnah wal jamaah. Bila orang bermaulid yang ahli sunnah wal jamaah, tadi otomatis bahwasanya kita beranggapan bahwasanya orang tua Nabi itu istimewa. Kuulangi, kalau di maulid simtud durar kita, nur Nabi Muhammad itu berpindah dari sulbinya Nabi Adam, Nuh dan Ibrahim sampai nur Nabi Muhammad itu kepada bapak yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan bitakrim, dengan ilaman hassasathu bitakrim, kepada orang bapak di sini hassasathu yang telah menentukan oleh Allah akan itu orang bitakrim, dengan mendapatkan kemuliaan. Siapa orang itu? Abihi al-karim, bapaknya yang sangat mulia. Kalau orang kafir kan mungkin kita sambat bapaknya yang sangat mulia. Nah, Abdullah ibni Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib itu dil qadril azim, punya kadar, punya martabat yang sangat-sangat mulia. Wa ummihi, dan ibunya allati hiya fil makhawifi Aminah, yang adalah ibunya itu fil makhawifi, dari sesuatu yang mengkhawatirkan, Aminah, dia aman. Siapa nama umum mamanya? As-Sayyidatil Karimati Aminah, Sayyidah. Oh, kalau Sayyidah tahu lah, bila lelakian Sayyid, kalau bibinian Sayyidah. Oh, tuan kami Al-Karimah yang sangat mulia, Aminah, ngarannya Aminah. Jadi bila bermaulid kayak itu, bila yang kada bermaulid neraka. Salah aja. Salah ikam, aku madahakan aja. Karena siapa tahu ikam nonton YouTube, ternyata bapak Nabi dan ibu Nabi di neraka. Kasihannya, ikam aja gini, jadi kamu disambat abah ikam masuk neraka. Sadih, masa Nabi, hahaha, bapak masuk neraka. Nah, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashraf fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin.